Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Sudah siap ya untuk belajarnya? Hari ini kita lanjut di tema 3, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Baiklah anak-anak, di hadapan kalian ada sebuah teks dan juga ada sebuah gambar. Yuk mari kita baca teksnya. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya, ia juga terlambat makan malam. Akhirnya, sakit mahnya pun kambuh. Anak-anak ibu semua, banyak orang berpikir bahwa penyakit MAH hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena MAH. Nah, MAH ini terjadi karena gas pada lambungnya tinggi. Jadi, untuk menghindari MAH, kita harus makan makanan yang sehat atau menghindari makan makanan pedas dan jangan menunda-nunda makan kalau sudah lapar ya. Lalu, apa itu pencernaan? Nah, pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh. Nah, pencernaan ini ada dua macam. Yang pertama, pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik ini proses mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lembut. Yang kedua itu adalah pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi itu adalah proses mengubah zat makanan yang kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dengan enzim sehingga mudah diserap oleh tubuh. Jadi harus diingat ya, ada dua macam pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan juga pencernaan kimiawi. Di sini ada gambar sistem pencernaan manusia. Pada materi sebelumnya kita sudah pernah ya membahasnya. Nah, di sini perhatikan gambarnya. Ini adalah gambar mulut, bagian mulut. Kemudian makanan yang sudah melewati mulut, masuk dari mulut, maka akan ditelan melalui kerongkongan. Setelah itu, makanan akan masuk ke lambung dan kemudian menuju usus halus, menuju usus besar, dan terakhir di pembuangan yaitu anus. Ya, Ibu harap kalian sudah paham sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya ada fungsi organ pencernaan manusia. Yang pertama mulut. Nah, mulut itu berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus dan lunak agar lebih mudah untuk ditelan dan dicerna. Organ yang membantu pencernaan di dalam mulut yaitu gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah. Kemudian setelah mulut ada kerongkongan. Fungsinya sebagai penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan terjadi gerakan peristaltik. Nah, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan ke dalam lambung. Setelah melewati kerongkongan, maka lanjut di lambung. Lambung ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. Jadi, otot pada lambung mengaduk makanan dengan enzim dan asam agar makanan dapat disalurkan pada usus kecil. Selanjutnya ada usus kecil, usus halus. Nah, usus halus ini fungsinya tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi dan tempat penyerapan sari makanan. Usus halus terdiri menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan. Lanjut, ada fungsi usus besar. Usus besar ini fungsinya menyerap air dari sisa makanan. Tempat pembusukan sisa makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli, yaitu pembusukan membuat fases menjadi lunak dan mudah dikeluarkan. Yang terakhir itu adalah anus. Fungsinya merupakan tempat keluarnya feses ataupun sisa-sisa makanan, sisa-sisa kotoran pencernaan dari tubuh manusia. Jadi itu dia ya fungsi organ pencernaan pada manusia. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa panjang saluran pencernaan pada orang dewasa bisa mencapai 30 meter?
Dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan, maka kamu dapat lebih memahami bagaimana cara agar tetap sehat, ya. Sekarang coba amati iklan berikut ini. Pada iklan di samping menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup yang sehat. Gaya hidup yang sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan juga menghindari kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Jadi, iklan yang ditampilkan ini sesuai dengan maksud dan tujuannya ya. Berikut ini adalah cara menentukan simpulan isi iklan. Yang pertama, cermati gambar dan juga kalimat iklan. Setelah kita mencermati gambar dan kalimat iklan, barulah kita menemukan kata kunci di dalam iklan. Setelah kita menemukan kata kunci, lanjut kita akan susun pernyataan berdasarkan kata kunci, kalimat, serta gambar iklan menggunakan kalimatnya sendiri. Itu tadi cara menemukan simpulan isi iklan ya. Oke anak-anak, sekarang kalian kerjakan tugas dan dikumpulkan pada hari Senin. Oke? Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.